Alhamdulillah, kembali memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya berkat nikmat dan karunia-Nya yang banyak kita terima. Sejak kita bangun tidur hingga kembali tidur, sungguh tak dapat kita hitung. Baik itu nikmat yang melekat pada diri kita masing-masing, yakni Allah telah menciptakan tubuh kita ini begitu lengkap, begitu sempurna. Dari satu organ dengan organ lainnya saling mendukung, bekerja sama, masing-masing fungsinya berjalan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagai hamba. Juga nikmat-nikmat Allah juga tersedia banyak di luar diri kita, yang Allah telah siapkan berupa fasilitas atau sarana untuk menunjang kehidupan kita, juga tentu tidak bisa dihitung satu persatu. Itulah Allah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya engkau akan menghitung nikmatku satu persatu, la tuhsuha, niscaya kamu tidak dapat menghitung atau menentukan jumlahnya. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan memanfaatkan ke arah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat umur yang masih dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kapan kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini mari kita manfaatkan. Mari kita gunakan ke jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi sampai kita di bulan Zulqa'dah ini, satu Jumat lagi ke depan. Lalu Jumat berikutnya adalah Jumat Hari Raya Idul Kurban, bertepatan insyaallah hari Jumat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, sebagaimana Allah menyatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Aku telah memberi kamu banyak nikmat. Kalau kita mau mencoba menghitung betapa banyaknya nikmat Allah di dalam diri kita, begitu juga tadi fasilitas-fasilitas udaranya yang tiada henti kita menghirup, menjadi bagian utama dalam menunjang hidup kita. Udara yang pasti tidak ada yang bisa mengelaknya. Apakah itu orang beribadah kepadanya, orang tidak beribadah, bahkan orang yang durhaka sekalipun terus menikmati nikmat Allah yang berupa udara. Matahari yang memancarkan cahayanya itu begitu banyak, terus-menerus memancarkan cahayanya untuk kehidupan di bumi ini. Itu luar biasa.
yang tak seorang pun bisa menginjak seluruhnya. Itu juga satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat tersebut, kesempatan bahkan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita menggunakan nikmat tersebut ke jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Karena banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka tegakkanlah salat dan berkurbanlah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, tentu di berbagai masjid, bahkan di masjid kita yang sudah berkelompok, bahkan masih terbuka. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan kesempatan ini. Biasa kita mengatakan, oh, tidak ada uang. Betapa Allah telah memberi kita nikmat. 11 bulan yang lalu ini kita ngapain saja? Kita kadang-kadang juga mengatakan tidak ada waktu. Sekarang tidak ada lagi. Kalau tidak bisa sama sekali hadir, karena baiknya kita saksikan hewan kita itu dipotong. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, kan ada dunia sekarang ini dengan video call, bisa kita lihat dari jauh. Semuanya sekarang ini fasilitas itu, tinggal kita mau memanfaatkan bagaimana. Oleh karena itu, bahkan Rasulullah menyatakan tidak ada amal yang paling baik di sisi Allah kecuali mengalirkan darah atau berkurban di hari raya Idul Adha. Hari raya itu hari itu, dan 3 hari lagi hari tasrik berikutnya. Mau di hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu menurut kesempatannya. Tidak ada istilah bahwa kalau terakhir tidak banyak pahalanya, sama saja. Tinggal kita menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Lalu apa hikmahnya kita melaksanakan kurban itu? Di antaranya dapat kita sampaikan pada kesempatan singkat ini. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurban dapat kita meningkatkan ketakwaan kita, karena takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan sebagai jalan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan kepedulian kita. Dengan berkurban tumbuh rasa dalam diri kita untuk saling berbagi, kesempatan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Yang kedua, mengembangkan sikap rela berkorban. Dengan berkorban kita mengeluarkan apa yang sangat kita kadang-kadang kita sangat sayangi. Jangan seperti Sa'labah, ketika ia belum punya apa-apa, bahkan sering ditegur oleh Rasulullah, kenapa ini Sa'labah setiap selesai sholat tidak sempat lagi sholat sunnah, lalu langsung pulang. Ketika ia ditanya, ya Rasulullah, sarung yang saya pakai hanya satu-satunya dan akan dipakai istriku lagi untuk sholat. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, doakan kami supaya kami bisa mempunyai harta. Lalu didoakan oleh Rasulullah, berkembang usahanya, ternaknya sudah banyak. Tetapi ketika itu ia enggan untuk mengeluarkan. Dipilih-pilih kambing, oh kalau ini yang besar, wah banyak harganya. Kalau ini, oh kalau tinggal setahun ini, wah besar juga. Ini yang kecil, kalau di apa, akhirnya besar juga. Akhirnya tidak jadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menarik hartanya itu. Hadirin sidang yang Jumat rahimahullah, Allah menyatakan, la in syakartum la
ingat azabku amat pedih. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan rasa syukur seperti disebutkan tadi. Dengan berkurban kita bersyukur sebagai salah satu syukur fi'liyah. Sebetulnya mengucapkan alhamdulillah sudah cukup, tetapi bersyukur dalam bentuk melakukan perintah Allah, salah satu bentuk kesyukuran fi'liyah, perbuatan. Dengan demikian berkurban kita melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat murah hati. Apapun harta yang ada padanya, orang membutuhkan dia berikan. Lalu iblis mengatakan, itu kalau hartanya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, walaupun diriku saya rela mengorbankan. Lalu dipujilah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang ditunggu selama ini, lalu ada sebagai rezeki anak yang disayang-sayangnya. Dan setelah remaja, lalu datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya yang berkali-kali. Lalu dirasakan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ia panggil putranya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihku. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Lalu mengatakan, ya Allah, kalau itu perintah Allah, aku ikhlas. Silakan jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang sudah dididiknya dengan baik, luar biasa. Tetapi Allah setelah ia rebahkan, lalu ia akan meluruskan pedangnya untuk memotong. Tapi Allah menggantinya. Wahai Ibrahim, aku sudah melihat, membenarkan apa yang kamu katakan, apa yang aku perintahkan kepadamu, dan kamu akan menjalankannya. Lalu digantilah kibas yang sangat gunung. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, ini adalah ikutan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, kesempatan ini masih ada waktu, dan panitia masjid masih membuka kesempatan. Bahkan beberapa masjid sebetulnya itu dapat membantu, karena kadang-kadang kita ini lalai atau tidak ingat nanti jalan bulan Zulhijjah banyak kebutuhan yang lain, lupa kita simpang-simpang sebelumnya. Biasanya kantor atau sekolah atau bahkan sudah beberapa masjid bisa kita atur. Tiba di asal berniat kita melakukan, nanti kita bisa dibantu. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sunnah dari Rasulullah SAW bahwa 10 hari sebelum, kalau sudah kita berniat 10 hari sebelum Idul Adha, kita disunahkan tidak memotong rambut, tidak memotong kumis dan jenggot dan segala hal yang berbulu, sehingga termasuk memotong kuku nanti setelah kita sholat Idul Adha kalau kita lakukan. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat karena untuk mengingatkan kita bahwa amalan yang terbaik di hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah dalam arti menyembelih hewan udhiyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syairul khalaiq wal bashar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوه عن السيئة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Akhirnya pada khutbah kedua ini kami mengajak kita yang kita mempunyai kemampuan baik untuk melaksanakan udahiyah atau berkurban karena Allah telah memberi kita banyak nikmat. Mari kita mensyukuri nikmat Allah melalui salah satu ibadah adalah berkurban. Mari kita berdoa semoga Allah dapat mengabulkan doa permohonan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina